satu hati meninggikan Tuhan. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Pandang juru selamat kita, pandang sang penebus, raja di atas segala raja. Sorakan sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia sang raja. Lebih lagi katakan, hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Kami memandang-Mu Tuhan dengan hati yang bersyukur. Amin. Sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia sang raja. Jemaat Tuhan, sembah dan puji semua, sembah dan puji Dia. Kami sembah Kau, sembah dan puji Dia. Boleh sambil tepuk tangan di atas kepala saudara, katakan sembah, sembah dan puji Dia. Ku sembah, sembah dan puji Dia. Oh, sembah dan puji Dia sang raja. Sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia sang raja. Sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia sang raja. Tepuk tangan sorak-sorai paling dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan, saudara bisa duduk kembali. Inilah korban penyembahan kami di hadapan Engkau, yang terbaik, yang mulia, yang ajaib. Kami mau persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sembahkan, kami sembahkan, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji lebih lagi.
Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat hari ini dan di hadapan hamba ada wanita-wanita yang hebat, wanita-wanita yang luar biasa. Tuhan, kau pakai mulut bibir hambamu ini Tuhan untuk membekali para wanita-wanita yang hebat ini Tuhan. Supaya di suasana Natal ini Tuhan kami boleh membawa kedamaian di mana Engkau Allah yang sudah turun menjadi manusia, Engkau membawa damai di muka bumi ini. Dan oleh sebab itu Tuhan, biar hari ini Engkau terangi lagi setiap hati kami, supaya kami boleh melihat jalan-jalan Tuhan yang kami lihat tertutup dalam setiap hidup kami. Tapi oleh kami mendengarkan firman Tuhan malam hari ini Tuhan, jalan itu boleh diterangi kembali. Karena firman-Mu adalah terang bagi kaki kami dan jalan bagi jalan kami. Terima kasih Bapa di surga, berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom untuk para wanita-wanita yang hebat. Judul kita adalah bicara tentang damai sejahtera bagimu. Nah, ketika berbicara tentang kata damai sejahtera bagimu, Tuhan tidak pernah, kalau kita lihat di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, Allah tidak pernah menjanjikan sesuatu dalam hidup saudara dan saya. Dalam bicara tentang yang utama itu bicara tentang materi. Tetapi kalau kita coba renungkan baik-baik bahwa apa yang Tuhan selalu janjikan bagi saudara dan saya, yaitu bicara tentang sesuatu pembaharuan yang ada di dalam hati saudara dan saya. Sehingga kalau bicara tentang damai sejahtera, ini bicara sesuatu yang lahir dari hati saudara dan saya. Dan kalau sedang kita lihat apa yang sedang terjadi di dunia ini, saudara, di akhir zaman ini, dan ini sedang penggenapan daripada nubuatan Tuhan, di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa di akhir zaman ini manusia banyak mencintai dirinya sendiri, manusia itu ego, kemudian garang, tidak suka berdamai, saudara. Tapi biarlah pada malam hari ini, bukan saudara dan saya, bukan engkau dan saya yang akan menggenapi tentu ayat itu, tetapi kitalah yang akan kemudian membawa terang itu di dunia ini supaya setiap orang yang berjumpa dengan saudara dan saya itu akan mengalami yang namanya damai sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita gunakan tentu paling tidak untuk momentum kita di hari Natal ini, di bulan Desember ini, supaya damai sejahtera itu boleh meluap dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan jikalau kemudian kita lihat, selalu pesan daripada sorga, setiap kali berjumpa, mau malaikat yang datang selalu dia bicara tentang salam damai sejahtera atau shalom. Sehingga Yesus sendiri yang mengajarkan juga, jikalau kita berjumpa dengan orang-orang, kita ucapkan salam damai sejahtera, kita ucapkan shalom. Nah, jikalau orang yang kita jumpai itu, kemudian waktu kita ucapkan shalom itu, mereka tentu tidak mau membalasnya, biar salam damai sejahtera itu kembali kepada saudara dan saya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kemudian kita menghayati tentang kelahiran daripada Yesus, kemudian dia membawa damai sejahtera. Kita lihat dulu satu firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat yang ke-9. Matius yang kelima ayat yang ke-9 berkata begini, saudara. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, para wanita-wanita yang hebat, kita itu akan disebut anak-anak Allah. Kalau kita lihat dari ayat ini, kita akan disebut anak-anak Allah kalau saudara dan saya itu membawa damai. Artinya, dimanapun kita pergi dan berada, damai itu harus keluar di dalam setiap hidup saudara dan saya. Tidak boleh kemudian kita menjadi seorang troublemaker, menjadi seorang yang suka cari gara-gara, yang suka cari masalah. Tetapi di dalam hidup saudara dan saya harus menjadi pembawa damai. Artinya saudara, mungkin saudara berpikir bahwa
bukankah kita di sekeliling kita ini ada banyak masalah dan persoalan yang sedang kita hadapi? Saya katakan setuju ya, memang kita selama kita hidup di dunia ini, masalah dan persoalan itu pasti ada di sekeliling kita. Itulah sebab masalah besar, ada istilah yang mengatakan, ada pepatah yang mengatakan masalah besar dikecilin, yang kecil itu dihilangin. Itu artinya, itu salah satu the way out untuk kita menjadi seorang pembawa damai. Nah, hari ini saya ada 3 bagian, ya, 3 poin yang saya akan sharingkan pada hari ini. Bagaimana supaya damai sejahtera itu turun dalam hidup saudara dan saya. Nah, mungkin posisi kita hari ini, saudara ya, di posisi kita hari ini kita sedang kehilangan damai sejahtera. Nah, apa yang menjadi kehilangan damai sejahtera kita? Padahal kita sedang memperingati, saudara, selama bulan Desember ini, Yesus yang Raja Damai itu sedang turun ke bumi. Ini kita sedang memperingati ya. Ini bicara tentang peringatannya, bukan bicara tentang baru hanya bulan Desember saja bahwa Yesus itu dia turun ke bumi. Tidak. Tapi saudara harus tahu bahwa kita ini mungkin hari ini ada masalah, ada persoalan yang sehingga kita kehilangan damai. Nah, kita sekarang harus bisa menciptakan damai itu. Oleh sebab itu saya bagi ada 3 bagian besar. Pertama, saudara, supaya damai sejahtera itu keluar dalam hidup saudara dan saya. Yang pertama, saudara, bahwa kita itu sebelum damai sejahtera itu keluar dalam hidup kita, yang pertama kita harus berdamai dulu dengan Allah. Nah, kenapa? Mungkin saudara berkata hari ini, aku tidak mungkin ribut dengan Tuhan. Aku tidak mungkin berseteru dengan Allah. Aku hari ini damai dengan Allah. Tidak mungkin, saudara. Kalau saudara hari ini kecewa dengan pasangan hidup kita, saudara sedang kecewa dengan pemimpin saudara, saudara kecewa dengan teman saudara, saudara sedang kecewa mungkin dengan anak-anak saudara, saudara sedang kecewa dengan yang namanya mungkin saudara dengan sanak kerabat siapapun, artinya ada sesuatu yang di dalam hidup saudara dan saya, itu artinya yang harus kita selesaikan dengan Tuhan. Tidak mungkin yang namanya kita hari ini yang namanya ada masalah, ada persoalan dengan mungkin pasangan hidup kita, dengan pemimpin kita, dengan sahabat kita, itu ujung-ujungnya nanti saudara itu pasti akan yang namanya juga bermasalah dengan Tuhan. Nanti ending-endingnya itu pasti dengan Tuhan. Percayalah, saya sudah lihat saudara, sekali berpendeta pun saudara ya, sekali berpendeta pun akhirnya ketika dia kecewa, dia marah, yang kemudian ujung-ujungnya dia akan konflik dengan Tuhan. Kenapa saya bilang dia akan konflik dengan Tuhan? Gampang saja begini saudara, dia mungkin tidak berhadapan langsung dengan Tuhan, tapi dia merusak pekerjaan Tuhan. Nah, dia dan saudara dan saya hari ini harus tahu bahwa ketika kita ada di dunia ini, ada satu tugas dari Tuhan, bahwa kita adalah duta-duta untuk memberitakan kedamaian itu. Nah, kita lihat dulu satu firman Tuhan di dalam 1 Korintus 5 ayat 18 sampai dengan ayat 21. Mungkin saudara berkata begini, kita ini sudah didamaikan dengan Allah melalui kematian Yesus. Ya, kita setuju. Tapi tidak mungkin ada kematian tanpa kelahiran. Itulah sebabnya saudara ketika kita tahu hari ini bahwa kalau bicara tentang Yesus lahir ke dunia, itu bicara juga Yesus yang akan mendamaikan. Nah, 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 21 dikatakan begini saudara. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, diri Allah. Dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Ya. Itu Rasul Paulus yang kemudian berkata, itu bahwa mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada para rasul-rasul. Hari ini kepada murid-murid, hari ini kepada saudara dan saya. Ini kita garis bawahi bahwa kita dipercayakan oleh surga untuk menjadi pelayanan perdamaian. Ayat 19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami.
Ayat 20, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami, dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Kristus kita dibenarkan oleh Allah. Haleluya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, dari sini kita lihat bahwa tugas saudara dan saya adalah sebagai duta-duta perdamaian. Tapi sebelum kita menjadi duta perdamaian, kita harus berdamai dengan Allah dulu. Nah, tadi saya katakan, mungkin kita berkata bahwa kita hari ini tidak ada konflik dengan Tuhan. Tapi kalau hari ini saudara kita sedang kecewa dengan hidup kita, kemudian kita coba membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, ini banyak saudara ya, yang saya jumpai. Ada kemudian yang berkata begini, bukankah mereka di sana itu orang yang tidak kenal Yesus, orang yang tidak kenal Tuhan, kenapa Tuhan buat dia lebih berhasil dari saya? Begitu kata kita katakan, kenapa Tuhan buat dia lebih sukses, lebih berhasil daripada kita, berarti saudara kita sedang membangun sebuah konflik dengan Tuhan. Kita sedang membuat satu jurang perbedaan dengan Tuhan, dengan Bapa di surga. Oleh sebab itu saudara, kalau orang itu ciri-ciri, dia itu berdamai dengan Allah, dia selalu mengucap syukur dengan apa yang terjadi di dalam hidupnya hari ini. Jadi kalau saudara dan saya hari ini kita itu tahu apa yang terjadi di dalam hidup saudara dan saya hari ini, dan kita tidak pernah komplain, berarti hubungan kita dengan Tuhan itu berarti adalah hubungan yang baik. Tapi saya tahu saudara tidak ada yang namanya, saya tidak bilang saudara, saya sendiri pun kadang-kadang saudara, saya merasa kadang-kadang kenapa begini, kenapa di sana begini, kenapa dia begini, kenapa orang ini kadang-kadang saya lihat sepertinya yang saya kemudian membandingkan adalah sesuatu yang rohani. Kenapa gereja base ini sudah militan dengan Tuhan, sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan, pengajarannya baik. Tetapi Tuhan, kenapa gereja sana kok umatnya lebih banyak, jemaatnya lebih banyak. Padahal mereka ini pengajarannya nggak beres. Kenapa Tuhan buat seperti itu? Kadang-kadang ada bahasa seperti itu yang keluar. Nah, saya kalau punya sikap, saya kadang-kadang kalau ada punya pikiran seperti itu, saya tahu iblis sedang menggiring pikiran saya untuk saya mengadakan perseteruan dengan Allah. Seolah-olah saya merasa bahwa Tuhan, kenapa kita ini sudah susah payah, tapi Tuhan tidak kemudian menambahkan secara luar biasa jemaat kita. Nah, ini pun yang hari ini harus kita koreksi di dalam hidup saudara dan saya. Sebelum kita mengakhiri tahun 2024, di momentum bulan Desember ini, yaitu di momentum Natal ini, supaya saudara dan saya kita belajar duduk merenungkan apa yang sudah kita lewati sepanjang dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember ini. Kalau ada sesuatu yang kita buat perseteruan dengan Allah, ada sesuatu yang mungkin kita komplain dengan Tuhan, hari ini mari kita berdamai. Karena apa tadi yang dikatakan di dalam firman Tuhan? Allah tidak memperhitungkan pelanggaran saudara dan saya. Kasih Allah itu luar biasa. Dia tidak melihat setiap masalah dosa saudara dan saya yang di belakang. Selalu dia minta kita lihat ke depan. Apa yang di depan kita itu yang dia rancangkan. Kalau kita datang sama Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan, maka dia akan memberikan pengampunan itu. Dia tidak pernah memperhitungkan dosa-dosa saudara dan saya. Sehingga agar supaya nanti waktu kita menyelesaikan tahun 2024 ini, damai sejahtera Allah itu turun dalam setiap hidup saudara dan saya. Sehingga kita akhirnya kita bisa berdamai. Nah, kalau kita sudah berdamai dengan Allah, maka damai sejahtera itu akan tetap di dalam hidup kita. Kenapa saya katakan seperti itu, saudara? Karena Bapa kita itu adalah sumber damai sejahtera. Bapa kita itu adalah Allah di dalam nama Yesus, adalah Allah sumber damai sejahtera. Kalau kita menghadirkan, kita berdamai dengan Dia, maka damai sejahtera itu turun dalam setiap hidup saudara dan saya. Maka dimanapun kita pergi dan berada, damai itu akan keluar dari hidup saudara dan saya. Itu yang pertama.
Jadi mari para ladies, mungkin hari ini para ladies sedang ada konflik dengan suamimu, ada konflik dengan anakmu, ada konflik mungkin dengan orang tuamu, ataupun hari ini engkau sedang kecewa dengan Tuhan. Kenapa aku berdoa kok suamiku sampai sudah mau 1 tahun ini Tuhan tidak berubah-berubah. Sedangkan yang lain Tuhan sudah ini ada kesaksian mungkin dari teman-teman kita yang mungkin, waduh, begitu mendengar kesaksian, mereka berdoa, suaminya mereka berubah. Tapi doa saya, Tuhan, kenapa seolah-olah Tuhan tidak memperdulikan saya? Itu berarti saudara dan saya ada sedang membangun satu tembok dengan Tuhan. Mari kita selesaikan itu. Ingat, ada nanti waktunya Tuhan. Ada kairosnya Tuhan. Ada waktunya Tuhan. Yang penting hari ini Tuhan minta, jangan kita mendiskreditkan Tuhan. Jangan kita berpikir Tuhan itu jahat. Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Dia sumber damai sejahtera. Dia akan memberikan damai sejahtera itu bagi saudara dan saya. Yang kedua, saudara. Supaya damai sejahtera itu tetap tinggal dalam hidup saudara dan saya. Yang pertama, berdamai dengan Allah. Yang kedua, kita harus berdamai dengan diri sendiri dulu, saudara, ya. Tidak mungkin saudara dan saya hari ini akan berdamai dengan orang lain kalau kita tidak berdamai dengan diri sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat kisah tentang Maria ya. Kita lihat di dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 38 saudara ya. Saya coba ambil saudara, ini kisah daripada Maria. Waktu Maria mau diberitahukan sama sorga bahwa dia akan mengandung. Itu ada konflik batin saudara ya. Ini ada konflik batin berarti ada satu pergumulan dalam diri Maria. Saya baca firman Tuhan ya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ayat 27, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, saudara perhatikan, salam, ini kata shalom, salam damai sejahtera. Ayat 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Saudara perhatikan ayat 34 ini terjadi konflik batin. Kemudian kita lihat ayat 35 sampai ayat 38. Tolong screen berikutnya. Jawab malaikat itu kepada Maria, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara perhatikan. Saudara lihat di sini bagaimana kemudian yang terjadi adalah saat itu bahwa Maria itu terjadi yang namanya konflik batin. Nah, konflik batin ini saudara, dia kemudian saat itu mungkin bisa saja dia berpikir, kenapa saya harus menerima seperti ini? Dia bisa kemudian merasa bahwa sepertinya ada satu masalah, ada persoalan yang terjadi dalam hidup dia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang kemudian saya katakan bahwa sebenarnya di dalam diri kita kadang-kadang ada konflik batin. Ya. Nah, saudara kalau saudara ingat, di dalam gereja kita itu ada pengajaran, yaitu bicara tentang menenangkan jiwa, ya, membangkitkan roh. Ada lagu kan kita kan, meneduhkan jiwa, membangkitkan roh. Nah, inilah saya bilang kesuksesan, keberhasilan dari Maria waktu dia mau menerima pesan Tuhan ini. Yang terjadi adalah saat itu waktu Maria sedang yang namanya perang batin, yang namanya ada konflik batin,
dia ternyata kemudian roh itu berkuasa atas hidupnya. Hari ini pun sama dalam hidup saudara dan saya. Seringkali yang terjadi, kenapa kita tidak bisa berdamai dengan diri kita sendiri? Karena dalam hidup saudara dan saya, itu seringkali dikuasai oleh perasaan. Oleh jiwa kita yang menguasai setiap hidup saudara dan saya. Tapi kalau hari ini saudara dan saya kita berdamai dengan diri kita sendiri, artinya apapun yang terjadi dalam setiap hidup saudara dan saya, semua itu atas campur tangan Tuhan, maka saya percaya saudara dan saya hari ini, kita akan sampai pada tujuan akhir hidup saudara dan saya. Kita akan menjadi pembawa damai sejahtera bagi Tuhan. Jadi saudara yang kedua, ini bicara tentang saudara dan saya itu harus kita berdamai dengan diri sendiri. Banyak yang saya lihat kemudian juga yang terjadi, saya banyak membaca testimoni bagaimana wanita-wanita kemudian mereka terjerumus dalam hidup yang pergaulan yang tidak baik. Karena mereka coba kemudian membandingkan hidup mereka itu dengan orang-orang yang lain. Kemudian mereka berkata, kenapa saya lahir dari keluarga ini yang ekonominya pas-pasan? Kenapa saya harus seperti ini? Jadi dia tidak terima dengan dirinya sendiri. Nah, atau ada juga mungkin yang namanya di dalam diri dari seorang wanita, kemudian dia melihat ada sesuatu yang berbeda. Ini mohon maaf saudara, para wanita-wanita, saya kadang-kadang melihat ada wanita itu yang saya bilang, dia kadang-kadang tidak yakin dengan dirinya sendiri. Sehingga akhirnya saudara mulailah didempul kiri dan kanan. Ya kan? Pergi ke Korea, diputar sana, putar sini. Saya bilang nggak masalah sebenarnya. Tapi jujur saja saya bilang, kita ini dari sisi kita pria-pria, kami itu lebih senang lihat yang original. Ya, kami lebih senang lihat yang asli, saudara ya. Ini saya kasih tahu, ini suara pria ya. Kadang-kadang kita ini pria-pria mungkin ketika saudara sudah firmat muka saudara, ya karena sudah jadi ya sudah oke lah, saudara kan. Kadang hidung itu Tuhan ciptakan itu memang nggak ada batang tengah itu karena memang cantik, saudara. Ya kan? Jadi saudara harus yakin dengan diri saudara. Apa yang ada dalam diri saudara itu adalah memang ciptaan Tuhan. Jangan dipoles sana sini. Tapi yang sudah dioperasi sekarang yang sudahlah. Ya kan? Bertobatlah dan jangan operasi lagi. Saya kadang-kadang saya sudah lihat. Kadang-kadang bibirnya dibikin apa konde seperti itu. Mungkin seperti itu saudara ya. Tapi jujur saya bilang kita ini para pria ya. Para pria itu lebih senang lihat yang original saudara ya. Ini supaya saudara-saudara ladies ini tahu seperti itu. Jadi yang kedua, berdamai dengan diri sendiri ya. Jadi saudara sendiri yang bisa simpulkan. Berarti kalau ada orang misalnya ya, dia kemudian coba merubah wajahnya ya, merubah itu ya berarti dia sedang berseteru dengan dirinya sendiri. Dia tidak yakin dengan dirinya sendiri. Ya, tapi kalau memang cuma mau bikin lipatan mata, oke lah, cincai-cincai lah, ya kan? Tapi kalau sudah hidung model seperti apa, waduh saudara kadang-kadang sampai meleleh saudara saya lihat kan. Seperti itu. Nah sampai lumer seperti itu saudara. Nah jadi kita harus yakin dengan diri kita sendiri ya. Kita harus percaya bahwa Allah menciptakan diri kita ini adalah sempurna adanya. Jangan kemudian kita membandingkan dengan orang lain. Ya rambut dicet-cet sedikit boleh lah, ya kan? Tidak masalah saudara ya. Oke lah. Nanti karena saudara nanti saya tahu pikiran saudara sudah mulai berkelana kemana-mana. Wah Pak Roy ini mulai nyinggung rambut, mulai nyinggung ini, mulai nyinggung itu. Nggak, bukan seperti itu. Kalau rambut ya oke lah, itu ya variasi dikit lah, ya kan? Tapi kalau sampai udah hidung apa semua, udah bibir dibikin model di blonde-blonde, saudara. Waduh, saya nggak ngerti seperti apa tuh jadinya, saudara ya. Kalau cuma ya seperti itu. Jadi nanti jangan-jangan saudara sampai ada satu lelucon yang berkata waktu orang itu waktu sudah operasi kiri kanan semua, kemudian waktu balik ke sorga, waktu di pintu sorga Petrus tanya siapa namamu, ya kan? Begitu dicek namanya, terus Petrus bilang loh, dulu kita kirim ke bumi lu nggak begini, kok sekarang mukanya jadi begini, ya kan? Karena sudah dioplas-oplas, saudara ya. Ya puji Tuhan ya plastik sekarang untung masih murah, saudara ya. Kalau plastik sudah mahal ya sudah habis lah, saudara ya. Ya artinya makanya firman Tuhan bilang begini, kecantikan itu bukan dari jasmani, tapi dari dalam. Kalau saudara punya karakter yang baik. Walaupun saudara operasi mana, tapi kalau saudara judes, saudara jutek, buat apa? Ya kan? Kita hilang damai sejahtera kalau ketemu dengan saudara. Nah, itulah sebabnya hari ini yang kedua, kita berdamai dengan diri kita sendiri.
Nah, yang ketiga kita lihat, poin kita yang ketiga, kita berdamai dengan sesama. Jadi yang pertama, kita itu harus berdamai dulu dengan Allah. Yang kedua, kita berdamai dengan diri sendiri ya. Jadi supaya damai sejahtera itu ada dalam hidup kita. Jadi yang pertama itu tentu berdamai dengan Allah. Yang kedua, berdamai dengan diri sendiri. Kemudian ketiga, berdamai dengan sesama. Nah, ini yang seringkali yang saya lihat, kita kelihatan sudah yang pertama, kedua sudah jalan. Tapi yang ketiga, ini tidak mau damai dengan sesama. Ini saudara, kalau saudara namanya orang egois, itu berarti tidak mau berdamai dengan sesama. Jadi tidak bisa kemudian saudara berkata hari ini, oh saya ini oke-oke kok, fine-fine aja. Tapi kalau saudara itu tidak mau bergaul dengan sesama saudara, menjaga jarak, saudara eksklusif, itu saudara itu berarti itu egois, saudara berarti tidak mau berdamai dengan sesama. Nah, kita lihat dulu firman Tuhan kita ya di dalam Matius 5 ayat 23 sampai 25. Sebab itu, saudara perhatikan, ini perkataan Yesus ya. Saya ambil contoh ini saudara, ini di dalam firman Tuhan, ini bukan bicara tentang persembahan ya. Kalau kita kaitkan juga, karena kalau gereja selalu bicara persembahan. Nah, apa yang menjadi kesukaan daripada Tuhan Yesus kita perhatikan di sini. Dia bilang begini, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau. Jadi ada satu masalah ya, saudara. Ada satu persoalan. Di ayat 23 dia bilang ini ada satu persoalan. Waktu kita mau kasih persembahan, waktu kita mau kasih perpuluhan, ada problem, ada masalah. Ayat 24, saudara perhatikan, bukan kemudian persembahan itu yang utama ya. Bukan perpuluhan itu yang utama. Dia bilang begini saudara, ayat 24 kata Yesus, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu. Jadi kalau persembahan itu utama, Tuhan bilang isi dulu, enggak. Tuhan bilang enggak, tinggalkan dulu. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata, pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Jadi saudara perhatikan di sini, kata berdamai ini adalah ini yang utama. Ini yang utama. Lalu kemudian kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jangan kemudian kita berkata kalau begitu persembahan itu bukan yang utama, berdamai. Tapi Tuhan bilang balik dulu, tetap persembahan juga harus dikasih. Ya kan? Makanya jangan lupa nanti selesai kita Ladies Devotion ini ada rekening. Saudara jangan lupa mempersembahkan ya. Kirim itu persembahan di situ ya. Di rekening yang sudah ada ya. Untuk itu persembahan. Kemudian apa yang Yesus katakan? Ayat yang ke-25, segeralah berdamai dengan lawanmu. Kalau tadi dengan saudaramu. Kemudian yang kedua ayat 25 dia bilang, dia tidak bilang lagi saudara, tapi lawan ya. Ayat 25 muncul kata lawan. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan lawanmu di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini kita lihat bahwa ini Tuhan Yesus sangat mencintai yang namanya perdamaian, berdamai dengan sesama. Nah, kemudian di dalam momentum Natal ini, ya, di dalam momentum Christmas ini, saudara, kemudian kalau kita coba lihat apa yang terjadi dalam diri daripada Maria dan Yusuf. Nah, Maria itu waktu menerima pesan itu, waktu dia mendapatkan pesan bahwa dia diberikan satu kasih karunia untuk mendapatkan apa di kandungannya dipinjam oleh surga untuk dititipkan bayi Yesus, itu namanya kasih karunia. Tapi sebenarnya kalau secara daging daripada Maria, ini malah petaka. Karena ada pasangannya yang namanya Yusuf. Nah, bagaimana dia harus menyampaikan kepada Yusuf? Karena pasti ini akan ribut. Pasti akan timbul konflik. Tapi saudara perhatikan, surga selalu menciptakan damai. Surga selalu membawa damai. Surga sebelum tindakan apa yang mau disampaikan oleh Maria, surga sudah intervensi dulu. Surga datang kepada Yusuf.
Surga menyampaikan kepada Yusuf. Surga menyampaikan itu kepada Yusuf dan akhirnya Yusuf bisa menerima. Hari ini pun sama, saudara. Ketika mungkin hari ini ada konflik kita dengan mungkin sesama kita, dengan pasangan kita, dengan orang-orang di sekitar kita ya. Ada konflik, ada masalah. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini bahwa kita harus berdamai. Mungkin satu dalam hati saudara dan saya. Bagaimana saya mau ngomong dengan dia? Saya mau sekarang berdamai. Saudara, kalau kita punya keinginan hati seperti itu, saya percaya Roh Kudus akan bicara kepada orang itu juga. Roh Kudus itu akan jama orang itu juga. Sehingga orang itu juga waktu saudara bicara, maka orang itu bisa menerimanya. Sehingga terjadilah perdamaian. Karena perdamaian itu saudara, kalau kita yang memulainya untuk mengucapkan lebih dahulu, maka saya percaya Tuhan itu pasti akan kemudian intervensi kepada pasangan kita. Saya tutup dengan kesaksian saya saudara ya. Waktu ya rumah tangga saya waktu itu masih rumah tangga yang baru saudara ya. Rumah tangga baru itu masih umur-umur mungkin ya umur rumah tangga 10 tahun itu kadang-kadang masih rawan konflik saudara ya. Tapi kalau sekarang hari ini sudah umur-umur segini itu mau ribut lagi sudah ya udahlah. Orang Medan bilang sudah lahoy ya, sudah tua mau ribut apa lagi saudara ya. Sudah tuir-tuir mau apa lagi. Jadi kadang-kadang sudahlah ya kan. Ini saya waktu zaman saya masih umur masih usia perkawinan 10 tahun itu masih darah mudanya masih panas ya. Saya ingat saudara, karena istri saya itu orangnya agak pendiam ya, dia tidak banyak ngomong. Tentu berbeda ya, para ladies mungkin banyak yang sudah kenal istri saya. Ya, sampai ada orang tanya sama istri saya, Pak Roy ini kan banyak ngomong, kalau di rumah ada ngomong nggak? Istri saya bilang kalau di rumah dia tidak bisa ngomong karena memang saya tidak jawab. Jadi saya tidak bisa, saya nggak mungkin kan kalau dia nggak jawab saya nggak ngomong, saudara. Nah, akhirnya yang terjadi adalah satu kali, saudara. Saya mungkin pernah ada testimoni ini ketika saya kadang kalau makan itu kan kita duduk sama-sama, lagi duduk-duduk sama-sama, selesai saya makan. Nah, karena saya membuka percakapan, biasa selesai piring sudah kosong, saya tanya sama istri saya, ini piring gimana? Mau bawa kemana gitu kan? Mau ke dapur atau kemana? Dia diam, dia nggak mau ngomong, ya kan? Saya dengar begitu, darah saya naik. Saya bilang, kamu saya tanya kok kamu nggak jawab? Dia diam. Sudah, akhirnya saya bawa ke dapur. Karena saya membiasakan juga sampai hari ini, walaupun saya ada pembantu, anak-anak saya di rumah pun kalau habis makan itu bawa piring ke dapur. Saya malam itu saudara, saya mau doa. Waktu saya mau doa, itu seperti ada suara bilang begini sama saya. Kamu selesaikan dulu dengan istrimu. Kamu ada masalah dengan istrimu. Berdamai dulu dengan istrimu. Saya bilang, saya enggak salah kok. Ya kan? Saya tanya dia nggak jawab. Terus kemudian seperti suara itu bilang begini, kalau kamu mau berdoa, belum kamu selesaikan dengan istrimu, itu doa itu menyangkut di plafon. Menyangkut di atap, enggak mau sampai ke sorga. Waduh, saya bilang ini gimana ini kan? Jadi suara itu keras sekali bilang sama saya. Nah, istri saya ada di samping saya. Aduh, saya bilang gimana ini ya? Akhirnya sudah, daripada doa ini tidak sampai ke sorga, saya bilang sama dia, saya minta maaf. Saya ini marah sekali sama kamu, saya bilang. Saya bilang, saya marah sekali sama kamu. Karena tadi itu di tempat makan saya tanya. Terus dia bilang begini sama saya. Kira-kira kalau piring itu selesai itu bawa di mana? Saya bilang, iya bawa di dapur. Ya itu ngapain kamu mau tanya lagi? Iya kan? Masa bawa di kamar? Oh, saya bilang iya juga. Soalnya iya kan saya pengen supaya kamu tuh ada suara sama saya. Ya sudahlah, saya juga minta maaf dia bilang. Dia juga akhirnya kita berdua damai. Akhirnya ya udah saya minta maaf juga lah. Karena saya kan enggak suka ngomong. Saya kalau saya nggak perlu dijawab, ngapain saya mau jawab? Capek-capek katanya. Saya bilang ya sudahlah kalau begitu. Oke, akhirnya saudara plong. Jadi dari sini saya lihat saudara mungkin malam hari ini saudara di kalangan para ladies ya, ataupun saya juga, Tuhan ingatkan, Tuhan koreksi. Sebelum kita akhiri tahun 2024 ini, kalau ada konflik ya di antara rumah tangga kita dengan anak-anak kita ya, ada sesuatu penghalang, biarlah dengan firman ini hari ini kita diingatkan supaya kita selesaikan dengan mereka ya. Kita damai dengan mereka supaya benar-benar momentum saudara di Natal ini benar-benar damai sejahtera Allah itu turun dalam hidup saudara dan saya,
Supaya kita akan menutup tahun 2024 ini, saudara, itu dengan damai sejahtera. Dan kalau kita tutup tahun 2024 ini dengan damai sejahtera, saya percaya 2025 juga kita akan masuk dengan damai sejahtera. Jadi 3 hal yang saya bagikan, damai dengan Allah, damai dengan diri sendiri, dan yang ketiga, berdamai dengan sesama. Mari kita tunduk kepala dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Engkau sudah ingatkan kami, di mana Engkau sudah berikan remah kepada kami, bahwa Engkau datang ke dunia ini memberikan damai sejahtera bagi kami. Tapi kami seringkali Tuhan kehilangan damai sejahtera itu. Tapi hari ini Tuhan sudah ingatkan kepada kami semua, bahwa pertama kami harus berdamai dengan Bapa di surga, dengan Allah kami. Kemudian kami harus berdamai dengan diri kami sendiri, dan kami harus berdamai dengan sesama kami. Oleh sebab itu Tuhan, hamba berdoa, biar Tuhan menjamah hati para ladies, hati hamba-Mu juga. Jikalau hari ini Tuhan, kami ada sesuatu dalam hati kami, Tuhan, ada unek-unek dalam hidup kami, ada kecewa, ada kepahitan. Kami cari dengan orang-orang yang membuat hati kami kecewa, dan kami berdamai Tuhan. Supaya tahun 2024 ini Tuhan, kami tutup dengan perdamaian, dan kami akan masuk 2025 dengan rasa damai juga. Memberkati Tuhan para ladies-ladies yang ada di seluruh dunia. Urapi mereka, sertai dalam setiap hidup mereka, dan dimanapun setiap pergumulan mereka, Tuhan yang menyertai. Mari Engkau dekapkan kedua tanganmu di dadamu, karena firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala penuh kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Ladies yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, kasih, karunia daripada Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yang mengerti semua masalahku, Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Dia mengerti semua masalahku, Tuhan telah siapkan